Miris seekor gajah ditemukan mati mengenaskan di Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Diduga gajah ini menjadi korban perburuan liar. Lantas bagaimana update terkini pengusutan kasus tersebut? Kita akan berbincang langsung dengan Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad, Kabid Humas Polda Riau, sekaligus juga senior saya di Abang None. Bang Pandra, apa kabar? Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Oke. Bang Ayu. Baik, terima kasih Bang Pandra. Jadi begini, kami ingin mengetahui update terkini terkait dengan seekor gajah yang mati mengenaskan ini. Per hari ini Bang, bagaimana perkembangan kasus gajah Sumatera yang ditemukan mati di Ukui? Dan apakah sudah ada fakta baru yang ditemukan oleh pihak kepolisian? Ya, baik. Terima kasih, Mbak Ayu. Ya, artinya kita semua prihatin bahwa satwa yang dilindungi, sebagaimana negara ini sudah menghasilkan ataupun sudah membuat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2020 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Ya, kita temukan pada tanggal 2 Februari lalu 2026, yaitu adanya seekor gajah yang tentunya di Desa Lubuk Kembang di Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan ini ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian, dan tentunya kami berkoordinasi lebih mendalam dengan PPNS tempat. Ini kami membackup Polres Satreskrim Polres Pelalawan dan juga dari Polda Riau menurunkan tim di Reskrim Sus dan juga dari penyidik BKSDA. Nah, sebagaimana kemarin kami sudah melaksanakan kegiatan tersebut dan sudah ditemukan beberapa temuan-temuan baru, yaitu adanya bahwa penyebab kematian daripada gajah ini adalah murni adanya suatu benda yang betul-betul mengarah kepada kerangka dari otak tersebut, dan ini bukan karena keracunan dan sebagainya. Nah, ini yang kami sudah memeriksa beberapa orang saksi, dan tentunya kami melalui penyidikan sebagaimana Bapak Kapolda Riau saat ini telah tetap intensif untuk melakukan bagaimana mengungkap kasus ini. Bapak Irjen Pol Heri Heriawan saat ini telah melakukan bagaimana pengungkapan kasus ini secara scientific crime investigation, dan ini kami melibatkan dari bidang lapor dan juga BKSDA dan juga mengumpulkan beberapa orang saksi. Dan tentunya harapan kita untuk segera terungkap ini tidak terlepas bagaimana peran masyarakat, karena bagaimanapun juga di bumi Melayu ini sangat menganut namanya negeri bertuah ataupun bumi lancang kuning, negeri bertuah yang kita sebut bagaimana masyarakat adat, dan kami mengajak semua pihak untuk memerangi terhadap perdagangan satwa ini. Begitu, Ayu. Oke, Bang Pandra, jadi berdasarkan pernyataan Anda tadi mengatakan bahwa sudah ada saksi-saksi yang dimintai keterangannya, kemudian juga ada bukti-bukti yang dikumpulkan pihak kepolisian seperti temukannya proyektil dan ada bukti-bukti lain yang dihimpun. Menurut Anda, menurut Polda Riau sendiri, apakah ini sudah mulai mengerucut ke kasus pelanggaran tertentu, mungkin seperti pemburuan liar atau jual beli gading gajah, karena kan dalam kondisi gajah tersebut kepala depannya ini sudah hilang, Bang? Ya, betul sekali. Jadi ini yang kita katakan di dalam proses penyidikan haruslah betul-betul unsur-unsur yang akan kita buktikan, karena memang tujuan hukum itu adalah 3, adanya rasa keadilan, adanya kepastian hukum, tentu kemanfaatan, dan juga kepastian hukum untuk satwa ini juga. Ya, karena Bapak Kapolda Riau, Pak Irjen Heri Heriawan itu selalu mengedepankan bagaimana kita juga harus cinta terhadap alam ini. Ini yang sangat kita sesalkan, dan ini perburuan hewan satwa yang dilindungi ini Bapak Kapolda Riau itu selalu menyampaikan untuk segera dikejar pelakunya, dan semua pihak bahkan Polres dan juga tokoh masyarakat yang ada di Riau sendiri melalui Lembaga Adat Melayu Riau, Dato' Johan juga menyampaikan untuk mengajak masyarakat, karena pelaku-pelaku ini tidaknya harus mengubah pola perilaku, harus cinta terhadap alam. Dan tentunya pemeriksaan ini saat ini tengah berlangsung, karena memang ini baru kita dapatkan informasi ini, kemudian kita kembangkan. Tentu dalam proses penyidikan ini harus bertahap, bertingkat, berlanjut, agar terangnya suatu permasalahan dan adanya rasanya kepastian hukum dan transparansi berkeadilan dan respon cepat kita. Jadi ini yang kami lakukan, dan upaya yang disampaikan Bapak Kapolda Riau senantiasa melakukan pemantauan ini. Bahkan saat ini juga beliau masih di lapangan untuk memberikan suatu arahan-arahan bersama kepala ataupun juga dari pihak BKSDA, Bapak dari pihak BKSDA tadi sudah disampaikan ada beberapa orang yang turut
dalam bersama Bapak Kapolda Riau. Demikian. Oke, baik Bang. Jadi ini memang mengerucutnya ke arah perburuan liar begitu ya. Dengan kondisi seperti ini, apakah Anda melihat kemudian ada kemungkinan keterlibatan jaringan yang lebih besar seperti mungkin jaringan perburuan liar dengan indikasi keterlibatan oknum tertentu, atau mungkin Anda sudah mulai mengetahui, oke, identitas dari pelakunya sudah mulai kita bisa identifikasi nih? Ya, baik. Jadi dari pemeriksaan saksi-saksi yang berada di tempat kejadian perkara atau crime scene ini, kami selalu bagaimana mengedepankan penyidikan secara ilmiah atau scientific crime investigation dan mengumpulkan setiap bukti-bukti fakta-fakta yang ada di lapangan. Jadi dari hasil pemeriksaan secara ilmiah sudah dijelaskan bahwa ini bukan keracunan, tetapinya ada suatu benda yang berupa logam yang mengarah kepada kerangka ataupun kerangka atau otak tersebut, dan kita temukan, dan memang itulah penyebab kematian, ditambah lagi adanya gading yang sudah hilang dan kondisi yang bangkai tersebut artinya sudah diperkirakan sudah lama sebenarnya terjadinya, dan kemudian baru diketahui di tanggal 2. Kemudian tanggal 3 kami ke lapangan, tanggal 4 melakukan observasi, kemudian tanggal 5 kami melakukan suatu kegiatan rapat koordinasi dan disampaikan kepada publik, dan ini menjadikan perhatian masyarakat, bahkan perhatian internasional. Ini yang kami sangat concern. Sekali lagi, apa yang menjadi temuan-temuan di lapangan, tentunya kami akan melakukan penyidikan secara komprehensif agar betul-betul kita bisa mengungkap, dan perlu kerjasama dari semua pihak termasuk masyarakat yang berada di sekitar lokasi. Kami terus akan mengembangkan dari penyidik PPNS dan di backup juga dari Ditreskrimsus Polda Riau, dan juga bantuan saksi ahli, dan juga dari pihak BKSDA maupun dari pihak manapun kami akan menggali secara mendalam, dan juga ajakan dari tokoh masyarakat untuk memerangi terhadap perburuan liar terhadap hewan satwa yang dilindungi ini. Baik. Begitu. Oke, baik Bang Mandra, tentunya ini adalah hal yang tidak ingin terulang kembali di masa mendatang. Kemudian seperti apa pengetatan pengawasan agar kejadian seperti ini tidak terjadi lagi di depan, dan apakah ada mungkin langkah kolaborasi atau program yang dilakukan oleh Polda Riau sebagai langkah preventif, Bang? Baik, betul sekali. Bapak Kapolda Riau, Bapak Irjen Heri Heriawan itu sudah mencanangkan namanya dengan beberapa program unggulan beliau, yaitu adalah green policing. Setiap anggota Polri tentunya harus bisa, selain sebagai melakukan supaya upaya-upaya preventif, represif, ternyata juga preemptif juga. Melalui green policing ini bagaimana kita menghijaukan cinta terhadap alam semesta ini. Kita harus berterima kasih kepada alam ini, jangan sampai dieksploitasi ataupun juga disalahgunakan, karena Tuhan sudah memberikan alam ini dan kita harus bersyukur. Dan beberapa dengan kegiatan green policing ini, beliau bagaimana mengedepankan budaya untuk penghijauan, karena di Riau ini dulu terkenal dengan sebutan bahwa penghasil asap dan menjadikan suatu bencana nasional kabut asap ini, dan kita dalam rangka memasuki musim bulan kemarau ini tentu mengantisipasi bagaimana menanam pohon dari semua lini masyarakat. Dan program green policing ini juga diimbangi dengan program-program yang lain, yaitu program radar, kemudian juga ada program raga, ada program tabung harmoni hijau, dan juga ada program jalur. Jadi beliau menginginkan Polri untuk masyarakat ini benar-benar dapat dirasakan dari semua lapisan masyarakat. Nah, sekarang ini adalah penghijauan tadi. Selain penghijauan juga melakukan perburuan terhadap pelaku perdagangan. Jadi beberapa waktu yang lalu Polres pun juga ada perdagangan siamang. Nah, ini kita juga menjadikan perhatian dunia, apalagi World Wild Foundation, juga beberapa organisasi dari dunia itu sangat perhatian sekali, karena memang di Riau ini adalah isu yang sangat menarik, yaitu adalah mengenai lingkungan. Lingkungan itu diantaranya ya bagaimana tentang bagaimana ekosistem alam, satwa, dan konservasi ini yang kita jalankan, dan kami bersama instansi terkait, baik dari BKSDA, terus mengembangkan bagaimana potensi yang ada, jangan sampai menjadi adanya suatu gangguan, dan apalagi gangguan nyata, dan juga peran serta masyarakat. Apabila melihat atau mengetahui adanya suatu perburuan liar ataupun juga gangguan Kamtibmas, silakan melapor kepada kepolisian terdekat, ataupun juga melapor kepada call center Polri bebas pulsa, itulah 110. Itulah harapan kami, kerjasama antara Polri bersama masyarakat, dan kami hadir
Polri untuk masyarakat. Demikian Ayu. Oke, baik, terakhir Bang Pandra, langkah-langkah preventif sudah dilakukan salah satunya dengan green policing tadi, tapi kami mungkin ingin mengetahui lebih jauh kalau misalnya memang sudah terkonfirmasi tersangka melakukan tindakan perburuan liar, kami menginginkan efek jera begitu pastinya. Apa hukuman atau apa pidana yang bisa dijatuhkan kepada tersangka jika memang terbukti dan bisa dijerat dengan pasal apa, Bang? Baik, jadi sebagaimana kita sudah mengadopsi ataupun juga harus bisa memahami terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang konservasi sumber daya alam dan hayati beserta ekosistemnya. Di sini juga ada siaran pers dari BKSDA Riau yang menjelaskan diantaranya pasal 21 yang jelas-jelas barang siapa telah memperdagangkan apalagi sampai melukai dan sebagainya itu ancaman hukumannya dari 4 tahun sampai 20 tahun dan tentunya dendanya cukup besar. Artinya ancaman-ancaman itu juga menjadikan efek jera agar para pelaku apalagi mengkoleksi barang-barang ataupun juga hewan yang menjadi satwa yang dilindungi adalah sangat jelas. Inilah pada kesempatan ini kami mengajak dari semua pihak, apalagi masyarakat harus memahami tentang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang konservasi sumber daya alam dan hayati beserta ekosistemnya. Sekali lagi, apabila menemukan adanya perdagangan satwa yang dilindungi, segera laporkan kepada pihak kepolisian terdekat ataupun juga melalui polisi kehutanan ataupun juga BKSDA. Ya, tentunya kami akan menindaklanjuti dan agar bisa membuat efek jera agar alam Indonesia ini sebagaimana pesan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, bagaimana kita bisa mencintai alam dan alam itulah yang akan memberikan semua apa yang kita inginkan dan kita bersyukur kepada Tuhan dan kita harus adil. Itu yang disampaikan oleh Bapak Kapolri juga demikian, bagaimana konsep polisi hadir untuk memberikan rasa aman, nyaman, kemudian juga menjadi problem solver, pemecah masalah dan penegakan hukum ini. Bapak Kapolda Riau juga melalui program Green Policing ini kami mengglorifikasikan terus agar tidak ada lagi Riau menjadi mengekspor asap ataupun juga gangguan bencana nasional yang menjadikan efek yang sangat tidak baik apalagi menjadi perhatian negara tetangga selama ini. Yang ini kita coba rubah dari suatu cara berpikir yang lebih positif dan berguna. Begitu yang kami harapkan, Riau tentunya mempunyai prinsip bagaimana melindungi tuah dan menjaga marwah di bumi lancang kuning. Demikian Ayu. Baik, ini pastinya adalah peristiwa yang memprihatinkan ya Bang, mengingat ini gajah Sumatera adalah hewan yang dilindungi, tapi kita berharap dengan program-program yang sudah dicanangkan ini bisa mengantisipasi hal serupa terjadi di kemudian hari. Terima kasih banyak atas informasinya, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad Kabid Humas Polda Riau. Selamat sore Bang Pandra, sehat selalu. Assalamualaikum. Sore, salam presisi, salam Green Policing.